Persaudaraan rohani ini itulah yang tidak pandang keturunan. Apakah satu marga? Tidak begitu diperhatikan. Apakah satu suku? Tidak juga semua. Hitam, putih, miskin, kaya, sakit, sehat, suku manapun, bahasa manapun, bangsa manapun, semua yang melakukan kehendak Allah, itulah saudara dalam Kristus. Bukan menghina tadi Yesus itu, justru mengangkat Maria, mengangkat saudara-saudaranya. Karena memang Maria itulah yang luar biasa laksanakan kehendak Allah 100%. Kalau kita seperti Bunda Maria ini, atau seperti pengikut Yesus, rasul-rasul Yesus itu, maka dengan itu kita semua bersaudara. Dan itulah intinya. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta Allah dan kesatuan Roh Kudus sertamu dan sertamu juga. Para Bapak dan Ibu dan Saudara sekalian, dalam Injil hari ini akan kita dengarkan bagaimana Yesus sepertinya menyepelekan keluarga. Siapakah bapak, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Ketika ibunya datang dan saudaranya datang untuk mencari dia. Tapi satu yang penting, siapapun yang intinya ialah yang mengerjakan dan memenuhi semua perintah Allah dan melaksanakannya dalam hidup, itulah saudara, itulah ibu, kata Yesus. Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang ibu dan suaminya main-main atau bagaimana lah kan, tapi ada anak mereka yang kecil, jadi ingin menarik perhatian anak kecil ini. Si ibu buat secari kertas dan di situ pemilih dan pembantu juga. Nah, di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan si ibu menanya anaknya, yang mana kau pilih anakku? Ini, tangan kanan, mama atau papa? Nah, si anak nanti suka hatinya. Begini, ada tertulis mama. Diulang beberapa kali, kanan, mama. Tukar-tukarnya lagi, mama. Wah, suaminya anggar jago ini, pikirnya kan. Jadi besoknya suaminya membuat tangan kanan, tangan kiri juga. Anakku, mana kau lebih suka, mama atau anjing? Nah, ada anjing mereka. Ditunjuk kiri, anjing. Mampus kau, kata sama istrinya. Hah? Jangan salah kau. Tukar-tukar lagi. Mama atau anjing? Tunjuk kanan, anjing. Hapus. Lebih cinta kan dia sama anjing daripada kau, katanya kan. Memang ingin menarik perhatian sang anak. Sebenarnya sama-sama menipunya mereka. Karena di kanan pun kata anjingnya, di kiri pun kata anjingnya. Istrinya pun begitu. Jadi apapun ditunjuk pasti anjing. Bukan karena jago anaknya itu atau apa ya. Tapi untuk apa mereka buat itu? Hanya untuk menarik perhatian si anak, karena mereka sangat cinta kepada anaknya. Dan anaknya ini cinta juga kepada bapak dan ibunya. Kali ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, rasanya ada suatu penghinaan ya, dibuat oleh Yesus kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Sudah datang kan? Mungkin dari Galilea lah, datang mereka jauh dan dilihatnya anaknya. Ibu Maria melihat anaknya Yesus lagi berkhotbah mungkin di sana dengan banyak orang, memang sulit untuk masuk. Tapi kemudian kami mau bertemu dengan Yesus, kau bertemu dengan Yesus. Dia adalah seorang mengatakan, Yesus, mamamu dan saudara-saudaramu ada di sana. Sialnya tidak begitu diperhatikan ya. Seharusnya mana?
Oh di sana, tunggu Maya sebentar. Sebentar. Atau tunggu dulu, mamaku dulu. Tapi ini enggak. Tidak diperhatikannya pun ketika orang itu datang bahwa mama dan saudaramu ada mencari engkau, mau berjumpa dengan kau. Yang dilihatnya adalah murid-muridnya. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Jadi bagaimana sebenarnya ya kalau didengar oleh ibunya dan saudaranya ini kan? Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Itu ibuku, itu saudaraku. Jadi kami. Yakobus saudaranya kan dan seterusnya. Wah kami. Begitulah dalam pemikiran manusia. Tapi sebenarnya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ada di sini dua persaudaraan yang dimaksudkan oleh Yesus ya. Pertama memang persaudaraan di dunia ini adalah hubungan darah. Hubungan famili. Itulah ibunya, saudara-saudaranya, dari keluarga si Joseph mungkin, atau dari bapak udahnya kalau dan seterusnya kan, atau dari ada Maria, saudara Maria ibunya kan, yang ikut juga ke kubur. Jadi datang, inilah sebenarnya saudara dalam susunan atau silsilah lahiriah. Dan itu memang betul-betul saudaranya dan sangat dihormati oleh Yesus. Justru Yesus berkembang di tengah keluarga ini. Dan dia dididik di tengah keluarga ini. Dan dia selalu pulang kepada keluarga ini. Tapi kemudian Yesus mau memberikan suatu nilai yang lebih mendalam lagi tentang persaudaraan. Yaitu malahan melebihi hubungan darah. Melebihi hubungan persaudaraan darah itu. Perfamilian. Ya inilah hubungan dalam arti yaitu persaudaraan rohani. Dan memang Yesus datang untuk membentuk persaudaraan rohani ini. Kalau persaudaraan duniawi atau karena darah, udah taunya kita. Justru sering juga saudara-saudara, apalagi kalau sudah mulai pembagian harta, wah sangat rapuh. Mudah sekali putus dan mudah sekali pecah dan mudah sekali akhirnya bertengkar dan berkelahi dan runtuh. Saya kira Bapak dan Ibu dan saudara sekalian bisa Anda lihat di sekitar Anda atau jangan-jangan diri kita seperti itu. Keluarga, hubungan darah, kadang-kadang itu justru membuat kita susah dan bisa berkelahi sampai ke pengadilan, malahan sampai ada membunuh saudaranya. Nah ini yang memang yang jelas itu persaudaraan darah itu bisa saja mereka tidak melaksanakan hukum Allah. Dan Yesus sekarang memberikan persaudaraan yang lebih mendalam, yaitu persaudaraan rohani. Memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sebenarnya kita tahu juga bahwa Kristuslah kepala tubuh kita. Semuanya kita ini tubuh mistik Kristus. Dan kita adalah saudaranya. Kita semua di dalam satu tubuh mistik Kristus ini, itulah gereja. Sehingga ketika seorang yang lain dalam persaudaraan sejati dalam tubuh mistik Kristus ini menderita atau perlu ditolong atau perlu dipuji, itu sangat dirasakan di dalam persaudaraan rohani ini. Dan memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, persaudaraan rohani ini itulah yang tidak pandang keturunan. Apakah satu marga? Tidak begitu diperhatikan. Apakah satu suku? Tidak juga semua. Hitam, putih, miskin, kaya, sakit, sehat, suku manapun, bahasa manapun, bangsa manapun, semua yang melakukan kehendak Allah, itulah sebenarnya saudara dalam Kristus itu. Dan inilah yang ditekankan pada hari ini kepada kita para bapak dan ibu. Bukan menghina tadi Yesus itu, ibunya dan saudaranya. Justru mengangkat Maria, mengangkat saudara-saudaranya. Karena memang Maria itulah yang luar biasa melaksanakan kehendak Allah 100%.
Kalau kita seperti Bunda Maria ini, atau seperti pengikut Yesus, rasul-rasul Yesus itu, maka dengan itu kita semua bersaudara. Dan itulah intinya. Maria mengapa disebut ibunya yang paling baik, dan kita mengapa disebut saudaranya yang baik. Dan siapapun yang mulai dari zaman dulu sampai sekarang mengapa disebut saudara yang baik, hanya satu intinya, yaitu siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Dalam bacaan pertama juga tadi kita lihat bagaimana Musa akhirnya menyelamatkan bangsa Israel sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yahweh, karena mereka melaksanakan kehendak Allah. Dan akhirnya mereka sangat yakin kami ini anak Allah dan Yahweh pasti menolong. Ketika kita menjadi anak Allah, Yahweh atau Tuhan pasti menolong. Kalau kita lihat tadi, laut pun terbelah. Tapi kalau kita pergi sebenarnya ke sana kurang masuk akal juga ya, karena betul lautan, bukan sungai, tapi lautan yang sangat luas, kok bisa terbelah. Dan kita biasa kalau pergi ke sana di bawah itu, di tepi pantainya itu, inilah yang terbelah itu. Dan di situ ada memang sumur bekas orang Israel dulu. Memang ada dikatakan bahwa ribu-ribu tahun yang lalu tidak begitu dalam. Tapi bagaimanapun kadang-kadang yang keajaiban Tuhan, kalau kita sebagai saudara melaksanakan kehendak Allah dalam masa COVID ini pun, atau apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong. Amin. Barang siapa melaksanakan sabda Kristus, pada dialah terdapat cinta kasih Allah yang sempurna. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Perayaan misa telah selesai. Pulanglah dan laksanakanlah perintah Allah, maka kita bersaudara dalam Kristus. Syukur kepada Allah. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.